Jadi sambil nunggu yang lain, kita kemarin minggu lalu ya kita udah membahas nama Tuhan. Jadi isi dari perintah ketiga itu kan isinya kan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, nama Adonai gitu. Nah, karena soal nama ya kita harus bahas dulu nama Tuhan itu siapa secara bahasa ya. Secara bahasa kemarin kita bahas beragam sejarahnya dari sisi teks Masoret bahasa Ibrani, terus dari sisi apa yang terjadi sekarang minimal di Indonesia gitu ya. Misalnya kita bahas aliran Sacred Namer dengan nama Yahweh, kemudian mainstream Melayu ya, Kristen Melayu yang menyebut Allah gitu. Terus ada juga yang beberapa gereja suku misalnya GKJ. Terus aku pernah baca itu Batak kalau nggak salah ya, dia punya teks terjemahan yang menggunakan nama suci. Misalnya GKJ kan nyebut Yehuwah gitu ya, kalau Batak Yahuba ya, B dan W nya sama, core-nya sama, intinya sama. Kayak Debata itu kan aslinya Dewata, jadi itu pengaruh India gitu ya, pengaruh bahasa Hindu ya, orang Hindu. Jadi Debata itu Dewata. Jadi kalau Yahoba ya Yahowa gitu ya, Yehuwah gitu. Terus kita di El Sadik ini ya mengikuti teks Ibrani, termasuk kemarin saya tunjukkan yang originalnya orang Yahudi. Sekarang kalau di bait suci ngomongnya apa, nah ternyata memang Yehuwah gitu, Yehuwah atau Yehuwah. Jadi ya mungkin kita akan mirip GKJ atau saksi-saksi Yehuwah. Kalau saksi SSY itu kan nggak pakai H, jadi ya minimal kita punya beda lah dengan mereka gitu. Kalau kita kan wajib pakai H karena rekonstruksi hayah huhawah, kita harus ada H-nya, YHWH. Nah, kali ini kita akan memulai dengan melihat langsung dari perintah ketiga. Nanti saya akan tunjukkan dari teks Masoret dengan interlinear. Kemudian nanti saya tunjukkan beberapa analisa kata dari maknanya, bagaimana kita memahami perintah ketiga dengan lebih tepat gitu. Karena kalau secara umum kan begini ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan ini secara umum dari kalangan Yahudi begini, nama itu hanya boleh disebut di dalam kawasan bait suci. Makanya kemarin saya tunjukkan videonya, orang Yahudi menyebut nama Yehuwah di dekat atau di hadapan tembok ratapan, tembok barat. Itu kan wilayah bait suci. Nah, di luar wilayah itu mereka tidak boleh mengucapkannya sama sekali. Jadi dalam percakapan mereka secara bunyi ya, mereka menggunakan kata lain, misalnya Adonai, Hashem, God, pokoknya kata pengganti lah, Lord gitu ya. Kalau secara tulis mereka tidak akan menuliskan nama itu dalam abjad Ibrani, dalam kitab terjemahan. Selain di kitab suci mereka tidak akan menuliskan. Jadi kalau selain kitab suci mereka akan menggunakan kata tulisan yang berbeda. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris mereka menggunakan God tapi O-nya diganti strip, jadi G strip D. Nah, kalau orang Yahudi nulis G strip D itu maksudnya adalah Yehuwah, itu begitu, Adonai gitu ya. Terus kalau mereka berbicara ya mereka nyebutnya Adonai gitu. Adonai itu artinya kan tuanku sebenarnya, Tuhanku atau tuanku. Terus atau ada juga yang menggunakan kata Hashem, the name, nama itu. Jadi mereka menggunakan kata ganti. Sedangkan di kalangan Kristen ada dua aliran besar. Satu aliran mainstream, aliran mayoritas, itu dia tidak menuliskan nama itu sama sekali. Di dalam terjemahan tidak ada, di dalam percakapan tidak ada. Bahkan ekstrimnya menganggap nama itu tuh nama sesat. Jadi kalau kita mengucapkan nama Yehuwah, kita akan dianggap Kristen sesat gitu. Saya dulu kan dari GKJ, kemudian saya ngomong Yehuwah,
dia dianggap SSY. Oh, kamu saksi-saksi Yehuwa? Bukan. Ini Alkitab Jawa nulisnya Gusti Yehuwa. Terus kita nanti juga akan dianggap musuh karena di kalangan secret namer yang nyebut Yahweh itu memusuhi gereja-gereja mainstream gitu ya, bahkan sampai menuntut di pengadilan segala. Jadi memang nuansa permusuhannya sangat kental. Nah, di Al-Sadi kita berbeda, kita tidak nyebut Allah sebagai nama diri ya, juga tidak nyebut Yahweh gitu ya. Walaupun kalian ada beberapa yang gerejanya Yahweh. Ya nuwun sewu, kalian bisa dimarahi sinodal. Ya, termasuk beberapa pelepasan kita yang di kalangan secret namer, misalnya Pak Andi atau Pak Irawan ya, kalau di gereja zaman dulu ya waktu masih di Purwodadi ya, ya mau gak mau nyebut Yahweh gitu ya dalam pengusiran setan. Kalau saya sendiri secara pribadi menganggapnya sebagai toleransi. Kenapa? Karena dalam sejarah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, sejarahnya memang nama Yahweh itu muncul sejak Kamus Genesius ya, tahun 1700-1800. Jadi itu sejarahnya panjang sekali dan sulit untuk dihapuskan gitu ya. Karena di kalangan Yahudi sendiri menggunakan itu. Kayak saya tuh dia kan belajar bahasa Ibrani ke salah satu orang Yahudi di Amerika. Dia membahas Ibrani kuno gitu. Tapi ketika berkaitan nama suci dia nyebutnya Yahweh gitu ya. Padahal dia sendiri menulis artikel di mana antara H dan W itu tidak boleh ada jeda, harus ada vokalnya. Jadi Yahweh itu nggak bisa, Yehuwah itu tidak bisa, harus ada vokal. Dia tuh nulis begitu gitu ya. Tapi ketika dia menulis sebagai kata nyebut Tuhan, dia nyebutnya Yahweh, gitu. Bukan Yehuwah gitu ya. Mungkin itu bagian dari doktrin Yahudi bahwa tidak boleh dituliskan vulgar kecuali pas bahas itu gitu. Jadi kalau dia membahas umum ya dia tidak menggunakan nama yang asli ya. Mungkin dia memang menganut seperti itu. Tapi yang jelas dia mesianik, jadi Kristen, percaya salib gitu ya. Oke, udah siap ya, saya akan membagikan materi. Saya akan share screen.